Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun umat sudah menyanggupi, meskipun Tuhan sudah berusaha sebanyak-banyaknya, namun umat Israel masih berkhianat dan kembali mencari kolam yang retak-retak dan tidak mencari sumber air kehidupan dengan iman dan kesetiaan. Setiap dosa dan kegagalan manusia di hadapan Allah merupakan pilihan yang tidak berharga, pilihan yang konyol. Namun demikian, manusia lebih memilih keinginan dan kehendaknya sendiri daripada memilih kehendak Allah yang membahagiakan mereka dalam kehidupan ini. Sebagai orang beriman, bagaimanakah prioritas seperti ini bisa kita kembangkan? Marilah kita mohon ampun kalau di dalam perjalanan kehidupan, panggilan dan perutusan kita, tidak jarang kita mengunggulkan kehendak kita sendiri dalam karya pelayanan daripada menomorsatukan kehendak Allah. Maka marilah kita mohon ampun setiap kali kita menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menampakkan diri dan bersabda dalam roti dan anggur ini, dalam perayaan misteri kudus ini. Allah Bapa kami di surga, orang yang mencari Engkau, Kau terima melalui Yesus, sabda-Mu yang menjelma. Perkenankanlah kami mendengar betapa agung kebahagiaan yang menjadi panggilan umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor. Pembacaan dari kitab Yeremia.
Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan, "Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, 'Di manakah Tuhan?' Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan, sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan." Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya telah tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengarkan apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada masyarakat umum, Yesus berbicara dengan perumpamaan, tetapi para murid diberi penjelasan. Sampai Petrus bertanya, murid-murid bertanya, "Mengapa engkau menyampaikan pengajaran dengan menggunakan perumpamaan?" Barang siapa terbuka hatinya akan dapat menangkap apa yang dikehendaki Allah. Tetapi hati yang tertutup tak dapat menerima apa-apa dari Allah. Meskipun ajaran itu nampaknya gagal, namun hasilnya akan menjadi jelas kelihatan pada suatu waktu kemudian. Yesus menyampaikan keterangan kepada para muridnya. Mereka yang mau membuka hati dan pikiran akan menemukan maksud Yesus. Mereka yang tidak mau terlibat akan tertutup hati dan budinya dan tidak menerima
tidak mendapatkan makna dan arti dari pesan Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah firman Allah, pesan Allah disampaikan dan dimengerti oleh orang-orang yang sederhana, akan tetapi tersembunyi bagi orang-orang yang cerdik dan pandai. Apakah Yesus pilih kasih, pilih orang? Tidak demikian. Yesus menyampaikan firman-Nya kepada siapa saja, akan tetapi yang terpenting apakah orang mau membuka pikiran, membuka telinga, dan membuka hatinya akan firman Tuhan, atau sebaliknya malah ia menutup pikiran, telinga, dan hatinya. Maka Yesus menyampaikan pula dalam perumpamaan, kalau orang yang tidak membuka pikiran, tidak membuka hati, tidak membuka telinganya, maka meskipun mereka melihat, tapi mereka tidak akan mengenal Allah. Mereka meskipun mendengar pesan Tuhan, tetapi telinga mereka bagaikan tetap tertutup rapat. Dan oleh karena itu, kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkehendak baik, firman Allah dapat menetap di dalam hidupnya. Siapakah orang-orang cerdik pandai pada zaman Yesus? Ya, orang-orang yang cerdik pandai pada zamannya adalah orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, dan juga pada para ahli Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka ini adalah orang-orang yang mengerti. Mereka yang setiap hari bergumul dengan firman Allah. Akan tetapi pikiran, hati, dan telinga mereka tetap tertutup. Dan oleh karena itu Allah tidak menyatakan dirinya kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang sederhana, kecil, adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, seperti para rasul yang sesungguhnya secara formal mereka tidak berpendidikan tinggi dan bahkan tak berpendidikan sama sekali, namun justru kepada mereka Allah menyampaikan firman-Nya, mereka mendengar, mereka mengerti, dan mereka dapat memahami makna dari kerajaan Allah. Bunda Maria adalah seorang gadis desa yang sederhana. Dia pula tidak diperhitungkan dan tidak dikenal oleh banyak orang, apalagi oleh petinggi-petinggi kerajaan dan petinggi-petinggi agama di masa itu. Namun apa yang tidak mendapat perhatian dalam pandangan masyarakat pada umumnya, ternyata ia tidak lolos dari pantauan dan perhatian Allah. Dan oleh karena itu, di antara sekian banyak gadis desa di zaman itu, justru orang yang tulus, yang rendah hati seperti Bunda Maria terpilih menjadi Bunda Allah. Marilah kita membuka pikiran, membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita bagi firman Allah, dan kita siap untuk menyimpannya di dalam hati kita seperti Bunda Maria, dan kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari dalam karya misi, karya pastoral, karya pelayanan kita. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kekalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menampakkan diri dan bersabda dalam roti dan anggur ini. Sudilah menjadi rezeki kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan memerintah bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria, untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus, Turang, semua uskup, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berikanlah kami damai.
Ya Tuhan Yesus Kristus, semua ketuburan dalam akan kami sambut, melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan, aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berbicara dengan perumpamaan agar hati kami terbuka terhadap misteri penyelenggaraan terhadap kami. Semoga terbuka mata kami agar dapat melihat kehadiran-Mu pada orang ataupun barang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita sekalian diberkati oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, para suster yang terkasih, perayaan Kristi Kudus kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus.